Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata. Perkenalkan, saya Damayanti, guru SMP Negeri 2 Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami terapkan di sekolah kami. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 2 Jelimpo tepatnya berada di Desa Angan Tembawang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. Sebagai bagian dari implementasi kurikulum ini, sekolah menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema pertama yaitu kewirausahaan pada fase D di kelas 7 untuk menguatkan karakter pada dimensi kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Melalui kewirausahaan, murid tidak hanya dibekali untuk mengembangkan keterampilan berkaitan dengan dunia bisnis saja, tapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan di masa depan. Sebagian besar kondisi ekonomi keluarga murid di SMPN 2 Jelimpo tergolong kurang mampu. Hal ini dapat terlihat dari data pokok pendidikan. Mayoritas pekerjaan orang tua sebagai petani sebesar 78,26% dengan rata-rata penghasilan jauh dari UMK Kabupaten Landak. Latar belakang situasi ekonomi orang tua murid yang rendah seringkali menjadi tantangan bagi pendidikan anak. Di sisi lain, berdasarkan pemetaan aset secara kolaboratif, lingkungan di sekitar SMPN 2 Jelimpo memiliki aset lingkungan berupa kekayaan alam yang berlimpah. Satu di antaranya berupa tunas bambu muda atau rebung. Rebung hanya dimanfaatkan sebagai sayuran, rebung kering dan pekasam. Padahal rebung dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan menjadi bernilai jual dan ekonomi tinggi, misalnya dalam pengolahan makanan menjadi camilan. Didukung dengan letak sekolah yang tidak jauh dari wisata alam yaitu Riam Angan Tembawang, tentunya potensi bersinergi dengan kewirausahaan. Dalam konteks ini, sekolah hadir untuk memfasilitasi dalam bentuk pelayanan dengan memilih topik P5 yaitu inovasi camilan rebung. Proyek ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis bagi murid dalam melihat peluang ekonomi dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini diantaranya, pertama masih kurangnya pemahaman guru mengenai P5 dikarenakan hanya sedikit yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran berbasis proyek. Kedua, kurangnya pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam mengolah sumber daya alam seperti rebung menjadi olahan bernilai jual. Dan dari tantangan tersebut, kami melaksanakan aksi dalam 2 tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan P5. Tahap persiapan dimulai dengan mulai dari diri, dengan memahami panduan P5, serta mengeksplorasi video inspirasi di PMM mengenai ide praktik P5. Selanjutnya, di ruang kolaborasi melakukan pembelajaran bersama rekan guru melalui komunitas belajar yang ada di sekolah dan dibentuk tim fasilitator. Selanjutnya, saya beserta rekan guru tim fasilitator menyusun modul P5 dengan memperhatikan dimensi, elemen, dan sub-elemen yang akan dikuatkan berdasarkan rapor pendidikan serta alokasi waktu yang diperlukan. Selanjutnya, mengkoordinasikan hasilnya kepada kepala sekolah. Modul yang dirancang bertujuan mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan menumbuh kembangkan kreativitas serta budaya kewirausahaan melalui olahan rebung. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai P5 kepada murid untuk mendengarkan suara murid. Dalam melaksanakan P5 ini, kami tim fasilitator menyusun aktivitas dengan 5 alur yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Di tahap pengenalan, murid dapat mengenali tema P5 yang dipilih, dapat mengenal karakter wirausaha melalui tayangan video, mengenal potensi daerah, mampu berkolaborasi dan bekerja sama, dan mengeksplorasi jenis rebung dan cara pengolahannya. Dalam hal ini, mereka juga melakukan diskusi kritis. Di tahap kontekstualisasi, murid dalam tiap kelompok melakukan eksperimen rasa dari hasil produk camilan yang telah mereka buat, yaitu kerupuk, stik, manisan, dan abon rebung.
Mereka saling memberikan umpan balik serta rencana pengembangan produk dan melakukan analisis usaha, inovasi camilan rebung, dan mempresentasikannya. Di tahap ini juga, murid dibekali kemampuan membuat stiker kemasan produk. Selanjutnya di tahap aksi, murid mendemonstrasikan pengetahuannya dengan melakukan gelar karya. Dalam aktivitas ini, kami bersama tim fasilitator melibatkan stakeholder lain yaitu Komite Sekolah, Pokdarwis, dan PKK Desa Angan Tembawang, guru sekolah tetangga yaitu SDN 05 Angan Tembawang, serta orang tua sebagai mitra untuk memberikan pengimbasan mengenai introduksi pengolahan camilan rebung sebagai ide usaha berbasis potensi lokal. Dalam aktivitas ini juga, murid melakukan pemasaran produk secara langsung. Pada tahap refleksi, setiap murid dapat menuliskan dan menyampaikan pengalaman mereka selama kegiatan dan mencurahkan kesan, manfaat, hambatan, dan tantangan yang dapat menjadi masukan dalam proyek ke depannya. Sebagai tindak lanjut dari proyek ini, bertujuan tidak hanya mengajarkan murid untuk berinovasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap potensi lokal dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, serta berpikir berbasis aset. Selain itu, diharapkan murid dapat menjadi pelopor kewirausahaan lokal yang inovatif, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan kemajuan daerah mereka. Dampak dari proyek ini yang telah dilakukan, tidak hanya berdampak bagi murid, tapi juga masyarakat sekitar diantaranya. Yang pertama, murid melakukan kreasi olahan berbasis potensi lokal lainnya seperti opak singkong, sirup bunga telang, dan manisan terong asam. Yang kedua, PKK Desa Angan Tembawang membuat olahan kerupuk, stik, dan manisan rebung sebagai produk unggulan pada Hari Ulang Tahun Kecamatan Jelimpo tahun 2023. Yang ketiga, berbagai respon positif dari pengguna media sosial dan kepala sekolah diundang dalam kegiatan kewirausahaan oleh Disporapar Kabupaten Landak di Kecamatan Sengah Temila untuk berbagi praktik baik mengenai pengolahan abon rebung. Selain hal baik, tentunya dalam pelaksanaan P5 ini masih terdapat kekurangan, sebagai bahan evaluasi bagi tim fasilitator dalam penerapan selanjutnya. Berikut beberapa testimoni terkait penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami laksanakan. Luar biasa terhadap perubahan karakter peserta didik, terutama dalam hal kreativitas mengolah camilan rebung. Dampak ini bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat yang sangat antusias menerima pengetahuan pengolahan camilan rebung ini, sehingga kami diundang sebagai pemateri oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak. Ya, biar kita tahu, karena kita memang belum tahu cara mengolah rebung dari bahan camilan. Ya. Makanya kami sangat terima kasih karena bisa menjelaskan ini dari kepala desa dan juga bisa menambah pengalaman agar kami bisa kreatif seperti anak-anak SMP. Iya. Kesempatan hari ini mengikuti acara ini, di mana anak-anak sangat kreatif untuk mengembangkan bakat mereka sebagai anak didik. Mereka dapat dikembangkan di luar sekolah, pada saat besar. Jika sebagai guru sudah mencicipi setiap karya anak-anak yang enak, biasa, dan dibeli, manfaat juga. Lakukan juga di sekolah kami, di masyarakat dan kami bertinggal saat ini. Terima kasih. Oke. Dalam kegiatan P5 kemarin, kami dapat menciptakan ide kreatif dengan membuat cemilan rebung atau inovasi cemilan rebung dan memberikan motivasi kepada kami agar mengolah dan membudidayakan sumber daya alam yang ada di tempat kami. Dan kami juga jadi tertarik untuk berjualan dalam agenda ulang tahun Kecamatan Jelimpo. Dan kami juga berjualan dengan anak SD dan teman-teman di sekitar sekolah. Dalam proyek kewirausahaan, kami dapat membangun kerjasama kami dengan bergotong royong dan berkolaborasi agar kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan cepat dan baik. Dalam proyek ini, kami dapat menjual produk kami di dalam masyarakat maupun di sekolah. Proyek ini dapat memotivasi diri kami agar lebih saling membantu satu sama lain. Terima kasih. Dapatkan ide kreatif tentang pembuatan abon rebung yang bisa saya bagikan ke keluarga saya dan bisa menjadi cemilan kami sehari-hari. Terima kasih. Demikian praktik baik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami terapkan. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia dalam mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk menguatkan kompetensi dan karakter murid sesuai nilai-nilai Pancasila. Salam Merdeka Belajar, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.